Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dini Cahaya Laras dengan NIM 2320203870232028. Program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dosen pengampun Pak Abdul Wahidin MSOS. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya sebuah korupsi. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, di mana para politisi atau para pemegang kekuasaan menghalalkan segala cara meraih dan mempertahankan kekuasaan mereka. Adapun tindakan yang mereka lakukan, yang pertama itu politik uang atau money politik. Money politik merupakan tingkah laku negatif karena uang yang digunakan untuk membeli suara atau menjogok para pemilih atau anggota-anggota partai supaya memenangkan pemilu si pemberi uang. Yang kedua, penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak pada pengusaha. Konjungsi antara pengusaha dengan pengusaha, kasus-kasus pejabat Bank Indonesia dan Menteri Ekonomi pada rezim lalu, dan pemberian cek melancong yang sering dibicarakan merupakan sederet kasus yang menggambarkan aspek politik yang dapat menyebabkan korupsi. Kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu dari aspek perundang-undangan, dan sisi yang kedua dari lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas, sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Bukti nyatanya dapat ditemukan dari banyaknya produk hukum yang buruk sebagaimana puluhan kepres yang dievaluasi Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI di bawah pimpinan Mary Muhammad beberapa tahun lalu. Ia mengatakan dari 528 buah kepres yang dihasilkan pada masa pemerintahan Orde Baru, minus menjadi 118 buah kepres, hasil ratifikasi perjanjian internasional selama periode 5 tahun. Pada tahun 1993 sampai dengan 1998, terdapat 79 buah yang oleh MTI dinilai bermasalah. Perebutan kekuasaan tidak hanya melibatkan kekuasaan politik, melainkan juga kekuasaan ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Kondisi ini sangat potensial memicu terjadinya korupsi yang menggurita. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapatan ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, yang mengatakan bahwa korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan memiliki pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam artian yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Lemahnya pengawasan juga merupakan faktor pendorong terjadinya korupsi. Pengawasan yang dilakukan instansi terkait BPKB, Itwil, Irjen, Bawasda kurang bisa efektif karena beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi. Yang kedua, kurangnya profesionalisme pengawas. Yang ketiga, kurangnya ada koordinasi antar pengawas. Yang keempat, kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Tadi seputar materi yang membahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Abdurrahman Wahid pernah berkata, membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses permiskinan bangsa yang semakin melaju. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus mampu sadar akan korupsi dan menghalau korupsi. Saya Andi Dini Cahaya Laras pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.